Tes tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu di mata kuliah pemrograman objek pertemuan ke-7. Jadi ini pertemuan terakhir ya. Minggu depan kita akan melaksanakan UTS. Di pertemuan 7 ini ada tambahan materi tentang inner class. Dikit aja ya materinya. Terus nggak ada pertanyaan tentang inner class di UTS. Jadi inner class itu apa? Secara bahasa sih seharusnya sudah tahu ya. Kalau secara bahasa definisinya inner itu di dalam, kelas itu ya kelas. Berarti ada kelas di dalam kelas. Nested class gitu ya. Kalau dalam for di dalam for namanya nested for. Kalau if dalam if namanya nested if. Ya ini disebut kelas di dalam kelas. Yaitu kelas yang dibuat di dalam kelas. Inner class ini dapat mengakses data. Inner class ini dibuat di dalam kelas. Inner class ini dapat mengakses data. Jadi beda dengan pewarisan ya. Kalau pewarisan itu dua kelas yang berbeda. Kalau inner class itu ya di dalam kelas itu ada kelas. Selain ada atribut, selain ada objek, metode, konstruktor gitu ya. Itu ada kelas. Tetapi metode dari kelas yang berada di luarnya meskipun data bersifat privat. Jadi inner class ini tidak dapat mengakses data metode dari kelas yang berada di luarnya. Walaupun dia masih dalam satu kelas. Jadi nggak bisa mengakses atributnya dan metodenya. Dan bagian privat dari inner class tetap tidak dapat diakses oleh kelas di bagian luarnya. Perbedaannya, jadi kalau kelas yang di luar, ini dapat mengakses bagian kelas yang di dalam. Tetapi bagian kelas yang di dalam itu tidak dapat mengakses kelas yang di luar. Apa yang diakses metode maupun atribut gitu ya. Walaupun aksesnya privat. Ini poin-poin apa namanya? Poin-poin pentingnya di situ. Kalau teori kayak gini mungkin agak bingung ya. Langsung ke contoh saja. Jadi kalian nanti bisa praktekkan. Contohnya, saya punya ada kelas luar. Terlihat di sini ya, ada kelas luar. Nama kelasnya luar. Terus ada atribut. Atributnya privat. Integer A, public, void, set A, get A. Set get ya. Integer nilai A, integer return A. Terus di dalam kelas ini ada kelas dalam. Di dalam kelas luar ada kelas dalam. Nah, di dalam kelas dalam ini ada atribut privat, integer A, X sama dengan 10. Nah, ini atribut ini hanya dikenali oleh kelas dalam. Terus ada show data dalam objek new dalam. Jadi di dalam kelas itu ada instansiasi objek ya. Yaitu dalam objek show data. Untuk mengakses metode show data yang di kelas dalam. Intinya isinya apa? Isinya adalah mencetak nilai A dan nilai X. Terus kita buat kelas utamanya, public class, inner class. Tandanya bahwa dia kelas utama itu apa? Ya ini di baris 24 ya. Public static void main, ada kata mainnya. Terus kita buat instansiasi objek baru, objek 1, new luar, objek 1, set A nilai sama dengan 5. Nah, ini nilai A ini adalah diambil dari kelas luar, nilai X dari 10 ini diambil dari kelas dalam. Jadi dalam satu kelas, di dalamnya ada kelas lagi. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Jadi siapkan UTS-nya.
Silakan UTS-nya ya, disiapkan. Ntar saya kasih kisi-kisinya dulu. Saya pause dulu rekamannya. Jadi yang nggak bisa ikut nggak lihat. Pause recording. Koneksinya disiapkan. Kalau mengandalkan WiFi nanti takutnya lemot, jadi kalau bisa tethering dari HP. Seperti itu ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan perkuliahan kita. Jadi disiapkan UTS-nya. Nggak cuma materi atau ininya yang disiapkan ya, tapi persyaratan UTS-nya disiapkan ya, termasuk pembayaran ya. Kalau belum melakukan pembayaran dari syarat UTS ya nggak bisa ikut UTS. Nanti ikut UTS susulan. Oke. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi nggak wabarakatuh. bisa ikut nanti bisa lihat rekaman perkuliahannya. Saya taruh